pada masa Abu Bakar As-Siddiq atas usulan Umar bin Khattab untuk membukukan Al-Quranul Karim. Tapi tidak semudah yang kita bayangkan. Pada saat itu terjadi sebuah perdebatan yang panjang antara boleh dan tidaknya, antara bid'ah dan tidak bid'ahnya di dalam pembukuan Al-Quranul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang sejarah pembukuan Al-Quran. Sekaligus join kolaborasi dengan seorang mahasiswi untuk menyampaikan tugas kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang definisi Al-Quran dan sejarah pembukuan Al-Quran secara umum. Itu jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan Anda supaya mendapatkan informasi-informasi di mata kuliah studi Al-Quran. Langsung kita ke materi. Cek terus. Like, share. Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, sebuah kitab suci yang Allah berikan kepada kita semuanya, adalah sebuah risalah yang menunjukkan sebuah kebenaran tentang apa yang harus kita lakukan untuk menjadi manusia yang ihdinas siratal mustaqim, manusia yang lurus sesuai dengan kaidah yang berlaku, sesuai dengan norma-norma yang berlaku, sesuai dengan kebutuhan kita di dalam hidup bermasyarakat. Hablum minallah wa hablum minan nas wa hablum minal alam. Inilah Al-Quran, sehingga Al-Quran disebut bacaan. Al-Quran harus dibaca, bukan didiamkan. Makanya banyak sekali orang-orang yang hafiz wal hafizoh, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran dengan dibaca dan akhirnya dia hafal. Iya. Al-Quran secara umum kalamullah, redaksinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran secara syariat adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT sebagai huda, petunjuk bagi kita semuanya. Wal furqan, dan membedakan antara yang baik dan benar. Al-Quran inilah mengajarkan kita tentang sebuah kebenaran dan keburukan. Petunjuk di dalamnya yang menyangkut tentang berbagai hal yang perlu kita ketahui, sebagaimana yang sudah kita bahas. Maka ketika kita melihat Al-Quran pada era zaman baginda Rasul Muhammad SAW, turunnya berangsur-angsur, tidak berurutan sebagaimana yang kita baca pada saat ini, yang sudah tersusun rapi sebagai mushaf Utsmani yang berada di tangan kita semuanya, yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, 114 surah. Tetapi Al-Quran ketika zaman baginda Rasul ditulis di pelepah-pelepah kurma, dedaunan, dan
di batu-batu. A few moments later. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran sebagai mukjizat. Makanya ketika Al-Quran sebagai mukjizat, maka Allah akan menjaganya. Sesuai mukjizat, maka Allah akan selalu menjaga Al-Quran, biarpun pada saat itu Al-Quran belum dibukukan, masih ditulis dengan pelepah-pelepah kurma, di bebatuan, di dedaunan, di kulit-kulit hewan yang sudah dibersihkan dan disama, tetapi tetap dijaga kemurnian karena Al-Quran adalah sebuah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dibuat-buat, tetapi susunan bahasanya tersusun dengan rapi dan mengandung sastra yang sangat tinggi. Ada sebuah rahasia yang sangat unik dan menarik, yakni Al-Quran itu disebut Alkitab. Tetapi Al-Quran tidak sama dengan kitab Injil, tidak sama dengan kitab Taurat, tidak sama dengan kitab Zabur. Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab terdahulunya. Sehingga biarpun Al-Quran itu tidak ditulis zaman era Rasul, tetapi Al-Quran disebut sebagai Alkitab. Makanya setelah baginda Rasul, ayat-ayatnya sudah turun semuanya, maka pada masa Abu Bakar As-Siddiq atas usulan Umar bin Khattab untuk membukukan Al-Quranul Karim, tapi tidak semudah yang kita bayangkan. Yang pada saat itu terjadi sebuah perdebatan yang panjang antara boleh dan tidaknya, antara bid'ah dan tidak bid'ahnya di dalam pembukuan Al-Quranul Karim. Dan pada akhirnya melihat kondisi dan keadaan pada saat itu, maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menunjuk tim penyusun Al-Quran yang diketuai langsung oleh seorang sahabat yang memang ahli di dalam penulisan, yakni Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit inilah sebagai ketua tim untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim yang tersebar di mana saja, dikumpulkan menjadi satu dan dibukukanlah Al-Quran itu menjadi tersusun dengan rapi melalui sebuah proses yang panjang, tidak semudah yang kita pikirkan, yang kita bayangkan, seperti Al-Quran yang berada di depan kita, tetapi semuanya itu penuh dengan kerja keras untuk menyatukan ayat demi ayat, surah demi surah, karena Al-Quran turunnya tidak langsung satu surah selesai, tetapi terkadang ada ayat di surah ini dan terkadang ada surah, perlu perjuangan yang keras. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah tanda yang begitu besar bahwa Al-Quran itu mukjizat, yakni Al-Quran terjaga sampai detik ini, sampai jam ini, baik secara tulisan maupun secara bacaan. Al-Quran tidak bisa dipalsukan oleh siapapun, walau sekarang zamannya zaman modern, zaman yang penuh dengan sains dan teknologi, tetapi kemurniannya tetap terjaga. Dan ketika ada kesalahan, maka akan ketahuan bahwasanya bacaan Al-Quran kita salah dan tulisannya salah. Kenapa? Karena Allah memang menjaga kemurnian Al-Quran sebagai mukjizatnya. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah SWT, kita dengarkan juga presentasi dari teman kita, mahasiswi yang cantik, yang pintar, yang menguasai tentang ilmu sejarah pembukuan Al-Quran. Berikut ini. Mengenai pembukuan Al-Quran, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hira. Al-Quran berasal daripada perkataan Qara'a yang bermaksud membaca. Dari segi istilah pula, Al-Quran membawa maksud kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab dan sampai kepada kita secara mutawatir. Ia dikumpulkan dalam satu mushaf yang mulia, bermula daripada surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas, dan membacanya adalah ibadat.
Isi kandungan dalam Al-Quran menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, tetapi secara umumnya ia terbahagi kepada 3 komponen. Yang pertama, i'tikadiyah, iaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah yang wajib diimani, seperti rukun iman. Yang kedua, akhlakiyah, iaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan tingkah laku dan kewajipan mukallaf bersifat mahmudah dan menjauhi sifat mazmumah. Dan yang ketiga, amaliyah, iaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan segala bentuk perbuatan manusia dalam konteks hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hubungan sesama makhluk. Selain itu, Al-Quran juga tidak ketinggalan dalam membicarakan soal-soal ilmu moden seperti sains, ekonomi dan politik. Sebenarnya terdapat pelbagai hikmah yang terkandung hasil daripada pembukuan Al-Quran ini. Terdapat pelbagai hikmah pada zaman Rasulullah dan juga pada zaman sekarang ini. Pembukuan Al-Quran pada zaman Rasulullah bertujuan mendidik masyarakat pada masa itu, yang mana jika terdapat kekeliruan ataupun masalah berkenaan sesuatu, maka ayat Al-Quran akan turun secara beransur-ansur untuk mendidik masyarakat pada masa itu, untuk menyelesaikan masalah mereka. Selain itu, penurunan Al-Quran ini dilihat dapat memudahkan masyarakat pada masa itu untuk memahami Al-Quran dan menghafaznya serta dapat beramal dengannya. Oleh itu, mereka dapat mengikis akidah yang bertentangan daripada Islam. Sebagaimana yang kita tahu, pada masa zaman Zahiliyah terdapat pelbagai ajaran yang bertentangan dengan Islam. Antara hikmah pembukuan Al-Quran itu pada masa sekarang ini ialah ia memberikan kemudahan kepada seluruh umat Islam untuk membaca Al-Quran. Ini kerana kitab Al-Quran yang ada pada hari ini lengkap dengan titik dan tanda baris serta wakaf yang memudahkan kita membacanya. Tambahan pula, Al-Quran sekarang ditulis dengan tulisan khat yang lebih cantik berbanding dahulu dan ini dapat memudahkan masyarakat untuk memahaminya. Kalau dahulu kita lihat bahawa hurufnya terpisah antara satu sama lain, tetapi sekarang huruf-hurufnya sudah bersambung dan ini lebih memudahkan masyarakat untuk membacanya. Biarpun cara penulisan itu berbeza, tetapi bacaannya tetap sama, malah tidak ada satu pun yang diubah. Itulah antara keistimewaan Al-Quran. Sekian, itu saja daripada saya. Maklumi tentang sejarah pembukuan Al-Quranul Karim, bagaimana prosesnya Al-Quran itu dibukukan melalui proses yang begitu panjang dan perdebatan yang begitu panjang, dan pada akhirnya Al-Quran sampai ke tangan kita secara sempurna dalam pembukuannya yang sudah ada di tangan kita semuanya. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Fasabil khairat wa muwafiq ila qomit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.